Pesawat bermesin tunggal Beechcraft Bonanza memang bernasib naas kala itu. Di dalamnya, pilot Bruce Garnon membawa dua penumpang, ayah dan mitra bisnisnya. Mereka lepas landas dari Pulau Andros di Bahama dan terbang ke arah barat laut menuju pesisir Florida. Saat itu, tanggal 4 Desember 1970. Coba lihat peta. Kalau kamu menarik garis dari Kepulauan Bermuda, Puerto Rico, Miami, dan kembali lagi ke Bermuda, bentuk apa yang terlihat? Ya, benar, segitiga Bermuda. Area yang dikenal telah menelan 2.000 kapal laut dan 200 pesawat secara misterius selama ratusan tahun. Pesawat Bruce Garnon pun tak luput dari ganasnya segitiga misterius ini. Tapi, seharusnya sih penerbangan ini sama saja seperti penerbangan yang kerap Bruce lakukan. Biasanya waktu tempuhnya sekitar 1,5 jam kalau tanpa gangguan atau fenomena aneh lain. Semua awak pesawat juga biasa-biasa saja, layaknya sedang melakukan perjalanan rutin menuju kantor. Namun, kali ini semuanya berbeda. Mereka akan menghadapi situasi yang sangat ganjil. Bruce lepas landas lalu mencapai ketinggian standar. Hal aneh pun langsung terjadi. Pada ketinggian sekitar 300 meter, Bruce melihat awan kecil yang mendekat. Tapi kok terus membesar? Bukan karena jaraknya semakin dekat loh, tapi ukurannya yang semakin besar. Bruce harus menerobosnya dan ia berhasil keluar dari awan itu. Awan misterius lain kembali muncul pada ketinggian 3.500 meter. Ukurannya sangat besar, jadi dia juga harus menerobosnya. Dia pun berkonsentrasi, mengambil napas dalam-dalam dan akhirnya melaluinya. Saat itu kondisi di luar pesawat sangat pekat, seperti tengah malam. Semuanya gelap gulita, tapi tak ada awan badai maupun hujan. Bruce mulai khawatir dan tiba-tiba terlihat cahaya putih yang terus berkelebat, hilang dan muncul seperti petir. Tentu saja pilot ini tahu kalau itu bukanlah petir. Cahayanya sangat benderang sehingga menerangi area sekitar. Setelah terbang selama 30 menit, Bruce baru sadar kalau awan ini sama seperti awan sebelumnya yang dia lewati saat pesawat mulai naik. Cuma kali ini berbentuk pusaran, sehingga pesawatnya terbang melewati bagian tengahnya. Lebar awan ini sekitar 1,6 km dan seolah tanpa ujung. Bruce mengira dia tak akan bisa keluar dari situ. Tapi 1 menit kemudian, dia melihat cahaya di hadapannya. Pesawat itu bergerak lurus ke depan dan hampir lolos dari awan yang mengerikan. Tapi tiba-tiba terjadi hal aneh lagi. Lapisan luarnya terus menyempit, seolah menelan pesawat. Alat navigasi pesawat mulai sulit dikendalikan. Kompasnya bergerak sendiri ke arah berlawanan. Peralatan elektronik juga tidak berfungsi. Sepertinya pesawat itu telah dikendalikan oleh kekuatan lain atau mulai bergerak dalam suatu aliran. Bruce mati-matian berusaha untuk mengambil kendali, tapi gagal. Pesawatnya terus terbang di dalam terowongan itu. Dia berusaha meloloskan diri dan bertekad untuk tetap bertahan agar bisa membagikan pengalamannya. Awan itu terus mengecil dan melingkupinya seperti pusaran. Bruce tak bisa buang-buang waktu. Dia harus segera keluar dari situ. 20 detik kemudian, dia mengalami saat-saat yang paling menegangkan di hidupnya. Tapi kemudian, dia berhasil keluar dari kungkungan awan hitam itu. Menurut penjelasan Bruce, selama 5 detik setelah lolos dari situ, pesawatnya sangat ringan. Awan pun hilang dan pesawatnya mulai memasuki kabut asap keabu-abuan. Ketiga orang itu menghela napas lega. Bruce segera mengambil radio dan menghubungi stasiun pengendali darat. Dia ingin para petugas menginformasikan lokasi pesawatnya. Tapi saat mengecek di layar radar, si petugas malah kebingungan. Pesawat Bruce tidak terdeteksi radar dan seolah tidak pernah ada. Tapi kemudian, si petugas menjelaskan kalau lokasinya sudah ada di ruang udara Miami. Nah, sekarang giliran Bruce yang kaget. Ini semua pasti salah. Beechcraft seharusnya menempuh jarak sekitar 400 km. Perlu diingat, waktu tempuh biasanya sekitar 90 menit. Tapi kali ini cuma 47 menit. Dan pesawat model ini cuma bisa terbang dengan kecepatan sekitar 290 km per jam. Coba kamu hitung deh. Pasti mustahil kan? Si petugas pasti salah baca radar.
Tapi saat awannya menghilang, Bruce tahu dia memang ada di atas Miami. Pesawat itu mendarat dengan selamat. Saatnya memecahkan misteri ini. Memangnya apa yang telah terjadi selama penerbangan? Bruce mengecek sisa bahan bakar, kemudian jam tangannya. Setelah menghitung-hitung, dia malah tambah bingung. Konsumsi bahan bakarnya tidak sesuai dengan jarak tempuh yang seharusnya. Bruce tidak mungkin salah kalkulasi dong. Dia pilot yang sangat berpengalaman. Saat usianya masih 20-an saja, dia sudah mengantongi 600 jam terbang. Dia juga hafal betul dengan ruang udara yang telah dilintasinya itu. Semua bukti yang ada seolah menunjukkan pesawat Bruce telah melompati hampir setengah jarak tempuh biasanya. Dengan peristiwa ganjil ini, pria itu pun mulai berpikir keras. Dia bahkan berkonsultasi dengan para ahli dan profesor, tapi tak ada yang bisa menjelaskannya. Jadi, Bruce mengusulkan teorinya sendiri dan bahkan menulis buku tentang pengalamannya itu. Dia menyimpulkan peristiwa itu disebabkan oleh kabut listrik disertai kilatan putih. Namun, ada juga yang berteori kalau energi gelaplah yang menyebabkan lompatan waktu tempuh ini. Ya, betul. Energi gelap yang membuat alam semesta semakin mengembang. Energi ini bisa membelokkan ruang waktu seperti lubang hitam, sehingga membentuk terowongan aneh ini. Bruce tidak sengaja menabraknya, tapi dia beruntung bisa lolos dari situ. Karena itulah, dia berhasil melesat sampai di ruang udara Miami. Tapi, energi gelap hanyalah teori yang menjelaskan hal yang tak bisa dijelaskan. Sampai saat ini, tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa Bruce bisa menempuh jarak sejauh itu dalam waktu yang begitu singkat. Tapi, ada beberapa detail yang bisa dijelaskan. Menurut catatan arsip, terdapat 84 bintik matahari yang dilaporkan pada hari itu. Begitu juga angin surya dahsyat yang bergerak dengan kecepatan hampir 700 km per detik. Ini bisa menyebabkan gangguan pada magnetosfer bumi, sehingga mengacaukan peralatan dan radar pesawat. Jadi, teori Bruce tentang kabut listrik bisa jadi benar. Lalu, bagaimana dengan awan anehnya? Ternyata, awan ini sering kali terjadi di area tersebut. Di sini tekanan rendah dan tinggi sering bertemu. Akibatnya, terbentuk awan badai. Mungkin saja sih, awan yang disaksikan Bruce itu hanyalah dua aliran udara yang saling bertabrakan. Sejauh ini belum ada yang bisa menjelaskan bagaimana pesawat itu bisa sampai ke Miami secepat kilat. Bisa saja kan, suatu saat nanti jawabannya akan terungkap. Sementara ini, peristiwa tersebut hanyalah teka-teki misterius segitiga Bermuda. Tapi, sepanjang sejarahnya ada juga kejadian lain yang tak kalah mengejutkan. Pada tahun 1945, sebanyak 5 pesawat menghilang di segitiga Bermuda secara bersamaan. Pada 5 Desember, beberapa siswa penerbang Angkatan Laut sedang berlatih di area tersebut. Saat itu pelajarannya tentang navigasi. Ironisnya, mereka kehilangan arah menuju pangkalan, lalu menghilang. Banyak orang berasumsi mereka kehabisan bahan bakar. Kemungkinan bisa juga begitu, tapi kok sangat aneh. Kelima orang ini dibimbing oleh letnan yang berpengalaman dan punya 2.500 jam terbang. Dia tak akan pernah membiarkan pilot pemula terbang begitu jauh sampai mereka tersesat. Insiden ini dinamakan Flight 19. Sampai sekarang pun penyebabnya masih jadi perdebatan. 3 tahun kemudian, pesawat jet yang terbang menuju Miami dari Puerto Rico juga hilang di area yang sama. Pesawat itu mengangkut 29 penumpang dan 3 anggota kru. Sepanjang penerbangan, cuacanya sangat cerah. Namun, para ahli meyakini sekitar 80 km di lepas pantai Miami, pesawat itu mungkin menabrak angin kencang hingga membawanya keluar dari jalur penerbangan yang seharusnya. Bertahun-tahun kemudian, para penyelam menemukan bangkai pesawat yang sangat mirip dengan pesawat hilang itu di lautan. Tapi, beberapa detail dan nomor registrasinya kurang memadai, sehingga tidak ada yang bisa mengonfirmasinya. 1 bulan kemudian, pada Januari 1948, pesawat lain juga hilang di Bermuda. 25 penumpang dan 6 anggota kru lenyap begitu saja di area antara Azores dan Bermuda. Misteri hilangnya pesawat ini serta sekian banyak insiden lain belum juga terpecahkan.